Viral, seorang wanita pengendara motor nyasar melintas di jalan tol Jakarta Cikampek. Diduga pemotor yang berkendara seorang diri ini tidak mengetahui adanya rambu kendaraan roda 2 dilarang masuk ke jalan tol. Wanita ini nekat masuk ke jalan bebas hambatan ini melalui gerbang tol Bekasi Barat, Kota Bekasi dan mengarah ke Cikampek. Selain itu, diduga banyak pemotor lain yang tidak tahu jalan dan mengikuti petunjuk aplikasi peta jalan di ponsel. Siapa? Dan dia buru-buru dia, nggak bisa jalan, buru-buru gitu. Harus balik lagi kan dia balik lagi. Ini udah dimasuk tol, udah masuk tol. Berarti memang dia nggak tahu jalan sini, Pak ya? Iya nggak tahu, saya begitu. Selain membahayakan diri sendiri, pemotor yang nekat masuk ke jalur tol juga mengancam keselamatan pengendara lainnya. Kasus pemotor masuk ke ruas jalan tol Jakarta Cikampek ini bukan yang pertama kalinya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Truk yang membawa rombongan kesenian Tanji Kuda Ronggeng terguling di Jalan Ujung Jaya, Sumedang, Jawa Barat. Awalnya truk tiba-tiba oleng ke pinggir jalan sebelum akhirnya terbalik. Saat kejadian, penumpang yang berjumlah 20 orang serta 3 ekor kuda ini dalam perjalanan pulang menuju desa Conggeang Kulon setelah tampil di desa Sukabunga, Majalengka. Akibat kecelakaan tunggal ini, korban luka dievakuasi menggunakan mobil bak terbuka ke Puskesmas Ujung Jaya untuk mendapatkan penanganan medis. 2 orang terluka berat dan masih menjalani perawatan. Lagi di situ lagi kencang itu tiba-tiba melenceng. Untungnya ada pohon kelapa ketahan. Kuda satu loncat, yang satu lagi di bawah mobil. Tiba-tiba oleng mobil. Kejadian itu posisinya berada di mana, Bu? Belakang. Itu di belakang itu ada apa aja, Bu? Bawa kuda sama alat-alat musik. Kecelakaan tunggal ini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Sumedang. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Ribuan mahasiswa akan berunjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta kritisi masalah ekonomi. Pertamina pastikan akan penuhi ketersediaan Pertalite untuk masyarakat. Amerika Serikat batal serang Iran, klaim mencapai kesepakatan damai. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Reza Sregar kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Laga semifinal AFF U19 2026 antara Indonesia melawan Australia yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara diwarnai kericuhan di luar lapangan. Sejumlah supporter tanpa tiket memaksa masuk untuk menyaksikan pertandingan. Ratusan supporter tanpa tiket memaksa masuk Stadion Utama Sumatera Utara untuk menyaksikan laga semifinal AFF U19 2026 antara Indonesia melawan Australia pada Kamis malam. Aksi saling dorong supporter dan polisi pun terjadi, di mana para supporter tak mengindahkan peringatan dari petugas. Kejadian terjadi sekitar pukul 21:20 waktu Indonesia Barat di luar stadion. Pihak kepolisian sempat mengamankan salah seorang supporter yang dianggap sebagai provokator. Namun aksi ini semakin memicu kemarahan supporter dan mendesak polisi membebaskan rekan mereka. Kericuhan berhenti usai polisi meminta para ketua kelompok supporter menenangkan anggotanya. Polisi juga menutup gerbang masuk stadion. Sementara sejumlah polisi sempat terkena lemparan botol dari kelompok supporter. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan.
Di demo pedagang pasar, Bupati Sika Nusa Tenggara Timur kabur. Sikap Bupati Sika yang melarikan diri membuat kecewa para pedagang. Sejumlah pedagang pasar Alok Maumere mengejar Bupati Sika Juventus Primayoris Kagok di kantor DPRD Sika. Bupati Sika melarikan diri melewati pintu belakang kantor DPRD saat didemo para pedagang. Para pedagang pasar mendesak bertemu Bupati Sika guna menyampaikan keluhan dan protes mereka terhadap upaya penertiban pedagang di pasar Alok dengan menggunakan cara-cara yang tidak manusiawi. Para pedagang kecewa karena barang dagangan yang dibeli dengan harga puluhan juta namun dirusaki aparat saat penertiban. Hancur di sana loh, hancur total 8 juta lebih. Anggaran saya baru belanja, belum jualan apa. Saya minta wakil untuk kemudian bisa mengkoordinir dalam rangka kita berusaha untuk kemudian melakukan secara baik di dalam. Karena ada banyak juga keluhan, baik itu dari pedagang sendiri, dari para pengunjung, untuk kemudian kita merapikan itu, sehingga memang wakil yang kita minta untuk mengawal seluruh urusan di pasar Alok. Yang kedua, saya itu tidak melarikan diri, tapi karena sudah ada agenda yang sangat penting hari ini. Karena gagal bertemu Bupati Sika, para pedagang pasar Alok terpaksa melaksanakan audien bersama DPRD Sika dan Wakil Bupati Sika Simon Subandi Supriyadi. Dalam audien tersebut, para pedagang kembali mengungkapkan kekecewaan atas sikap Bupati Sika yang melarikan diri dari kantor DPRD Sika. Dari Sika NTT, Joni Nura, Ainis melaporkan. Pemirsa, selebriti Paula Verhoeven diperiksa terkait kasus penipuan travel Hanadia Group. Tak hanya Paula, Polda Metro Jaya juga memeriksa Komika Prasteguh. Sangat prihatin buat para korban. Paula Verhoeven diperiksa Polda Metro Jaya pada Kamis pagi. Paula diperiksa sebagai saksi kasus penipuan travel Hanadia Group. Kepada media, Paula mengaku dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik. Paula juga tegaskan dirinya tak mengenal sama sekali pemilik Hanadia Group, Ahmad Syah Farhan. Ada banyak, ada kontrak, ada foto. Tak hanya Paula, komika sekaligus podcaster Prasteguh juga diperiksa. Dalam pemeriksaan, Prasteguh mengaku mendapat diskon saat umroh melalui Hanadia Group pada Februari 2026 lalu. Dengan baik aja karena kan pasti mereka butuh. Sore teman-teman semua. Tadi diskon 4 orang. Jadi kita sebenarnya saya pribadi tidak ada hubungannya langsung dengan Hanania. Jadi keberangkatan saya umroh waktu itu 2024 bulan September itu. Sebenarnya saya pribadi tidak ada hubungannya langsung dengan Hanania. Jadi keberangkatan saya umroh waktu itu 2024 bulan September itu saya diajak oleh program Rumpi. Jadi sebagai narasumber, sebagai talent di sana, dan ternyata kebetulan program Rumpi tersebut bekerja sama dengan Hanania gitu. Jadi saya tidak berhubungan langsung dengan Hanania-nya. Itu kita berangkat sebanyak 24 orang. 24 orang, dan karena kita berangkat 24 orang, itu kita dapat diskon. Jadi kita kerjasama sama Hanania. Sebelumnya saya tahu sama Hanania ini juga melihat dari sosial media, dan juga salah satu tim dari Hanania itu orang tua dari teman anak saya di sekolah. Sebelumnya Polda Metro Jaya memeriksa sejumlah artis terkait dugaan penipuan umroh Hanadia Travel. Salah satu di antaranya Anwar Sanjaya yang mengaku telah mengembalikan uang saku selama umroh dari Hanadia ke penyidik. Pasangan artis Torik Halilintar dan Alia Masaid menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan umroh travel Hanania Group. Melalui kuasa hukumnya, Torik dan Alia membantah keberangkatan umrohnya dilakukan secara gratis.
Mereka mengaku hanya menerima sebagian kecil barter kerjasama ibadah umroh, bahkan membayar hampir 170 juta rupiah untuk 8 orang rombongan. Kaget banget dengan berita yang terjadi, berseliweran dan lain-lain. Terus ketika dapat panggilan dari polisi, kita juga langsung kita balas, kita siap membantu apapun itu yang bisa kita kasih. Semoga bisa membuat kasus ini jadi terang benderang, terus jalan keluarnya cepat untuk para korban. Pokoknya kita melakukan yang terbaik. Artis Anwar Sanjaya juga diperiksa penyidik Polda Metro Jaya atas keterlibatannya dengan Hanania Travel. Prihatin dengan nasib jemaah yang tertipu, Anwar dengan sukarela mengembalikan uang saku yang didapatkan dari Hanania Travel selama menjalani ibadah umroh. Saya ditawarkan bentuk kerjasama dengan Hanania adalah barter. Jadi saya berangkat tidak mendapatkan uang, hanya mendapatkan uang saku selama perjalanan di sana. Dan hari ini dengan sadar, dengan prihatin terhadap situasi yang terjadi, uang saku yang sudah saya terima, sudah saya serahkan kepada pihak kepolisian guna untuk memulihkan, insya Allah ya, memulihkan jemaah-jemaah yang berdampak yang tidak bisa berangkat. Sebelumnya penyidik telah memeriksa selebgram Muhammad Miftahuda alias Keanu Angelo. Keanu dicecar 25 pertanyaan oleh penyidik seputar perkenalan awal hingga kontrak kerjasama bersama Hanania Travel. Sama seperti lainnya, Keanu juga membantah menerima bayaran dan mengaku kerjasama hanya sebatas barter promosi. Aku jelasin di dalam bahwa aku dalam kerjasama sama Hanania tuh aku nggak menerima uang endorsean sama sekali. Aku tuh kerjasamanya barter. Jadi mereka berangkatkan aku promoin testimoni aku, pengalaman aku selama di sana. Sebelumnya bos travel umroh Hanania Ahmad Syah Farhan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi karena diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh. Kasus dugaan penipuan umroh ini menyeret sejumlah nama publik figur. Diduga pemilik Hanania Travel Ahmad Syah Farhan menggelapkan dana 687 jemaah dengan total kerugian 12 miliar rupiah untuk membayar biaya promosi influencer. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, selebritas yang juga utusan khusus Presiden Raffi Ahmad membantah tudingan terlibat kasus dugaan impor bea cukai PT Blu-ray Cargo. Raffi menegaskan tidak pernah menitip barang apapun dan hanya diminta foto bersama oleh pegawai Blu-ray saat di Amerika Serikat. Raffi Ahmad membantah tudingan terlibat kasus dugaan suap impor barang. Usai namanya terseret dalam sidang yang melibatkan pejabat bea cukai dan petinggi perusahaan Cargo Blu-ray. Raffi menyebut awal mula namanya terseret saat Oktober 2025 ia bersama sejumlah artis tengah berada di New York usai mengikuti lomba lari maraton. Saat itu Raffi menyempatkan diri mengunjungi sejumlah usaha milik WNI. Saat itulah ia didatangi oleh pegawai Blu-ray dan meminta Raffi foto bersama di depan toko Blu-ray. Nah ini foto, saya nggak kenal. Inilah orangnya. Ya, beliau memperkenalkan diri, tapi saya nggak kenal. Lalu mereka bilang, Mas Raffi, perusahaan kami ini, Blu-ray ini kita bisa kirimin apapun itu, mau handphone, mau laptop, mau iPad, mau ini, mau itu. Oh iya kan ada handphone yang terbaru, nanti kalau dikirim bisa. Ya nggak mungkin dong, saya bilang. Oh enggak, saya nggak mau kirim lewat kamu, kan nggak mungkin, saya bilang. Jadi itu dalam rame-rame gitu kan? Ya, lagi rame-rame, saya bilang, oh iya. Oke, nanti kalau ada handphone yang baru itu, ya udah nanti saya kirim ya. Hanya sebatas itu. Menurut Raffi, usai toko pihak Blu-ray Cargo menawarkan ponsel mewah terbaru gratis yang belum ada di Indonesia namun ditolaknya. Kuasa hukum Raffi Ahmad juga memastikan tidak ada bukti yang menunjukkan Raffi pernah memesan maupun menerima barang dari Blu-ray. Sejak itu nggak ada komunikasi apapun
Tidak ada pertanyaan dari Rafi, mana handphone gua, nggak ada. Tiba-tiba Februari OTT Blu-ray di Lampung dan mulailah diperiksa semua. Ya mungkin ada chat dari pegawai di Indonesia mengatakan bakal ada pesanan dari Rafi, dia juga nggak tahu. Itulah yang terbuat di persidangan, langsung heboh. Tapi dia pun sudah cabut, itu namanya Johannes. Sementara itu, sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut nama Raffi muncul di persidangan karena diduga pernah menitip barang elektronik ke pihak Blu-ray Cargo. Namun KPK belum mengembangkan hal tersebut dalam penyidikan perkara Bea Cukai tersebut. Betul itu ada fakta saudara RA itu menitip, tapi kita waktu itu belum sampai kepada mengarah bahwa itu penyelundupan. Karena ini hanya sekitar ada 2 unit mungkin yang dititipkan laptop, mungkin karena ada perkenalan atau apa, sehingga itu kemudian di proses penyidikan yang Blu-ray kemarin kita tidak kembangkan terlalu jauh. Nama Raffi Ahmad mencuat usai disebut dalam sidang kasus importasi barang di Ditjen Bea Cukai yang melibatkan Blu-ray Cargo. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan mahasiswa sempat bersih tegang dengan aparat saat berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir. Mahasiswa berunjuk rasa terkait naiknya harga BBM serta turunnya nilai tukar rupiah. Puluhan mahasiswa yang menggelar unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat terlibat ketegangan dengan polisi yang berjaga di lokasi. Tegangan terjadi lantaran mahasiswa yang hendak menuju Bundaran Patung Kuda untuk membacakan pernyataan sikap dihadang petugas. Dalam aksinya, mahasiswa berunjuk rasa terkait naiknya harga BBM hingga merosotnya nilai tukar rupiah. Dengan kami menilai bahwa pelemahan rupiah pada akhirnya akan dibebankan kepada masyarakat melalui berbagai mekanisme ekonomi. Antara lain, yang pertama, kenaikan harga BBM akibat meningkatnya biaya impor energi. Yang kedua, kenaikan harga pangan dan bahan baku industri. Yang ketiga, meningkatnya biaya pendidikan dan kesehatan yang bergantung pada impor. Yang keempat, naiknya cicilan dan beban utang sektor swasta yang menggunakan dolar AS. Yang terakhir, potensi gelombang PHK akibat meningkatnya biaya produksi perusahaan. Beruntung ketegangan antara kedua belah pihak tak berlangsung lama setelah para mahasiswa memilih untuk membacakan tuntutan mereka di ruas Jalan Medan Merdeka Selatan. Dari Jakarta, Dani Sanjaya, iNews melaporkan. Sejumlah petugas tengah bersiap-siap menjaga keamanan dan arus lalu lintas jelang demo yang akan digelar pada hari ini. Elemen mahasiswa dari berbagai universitas akan menggelar aksi massa di kawasan Bundaran HI pada Jumat siang. Pihak kepolisian memprediksi adanya kepadatan lalu lintas di ruas jalan sekitar Jalan Jenderal Sudirman Tamrin. Petugas imbau warga menghindari ruas Jalan Sudirman Tamrin dan mengikuti petunjuk serta arahan petugas di lapangan demi keamanan serta kelancaran berlalu lintas. Rekayasa jalan pun akan diberlakukan secara situasional. Sementara itu, mahasiswa Universitas Indonesia bersiap untuk berangkat ke Bundaran HI. Rencananya mereka akan menggelar aksi unjuk rasa untuk mengkritisi ekonomi sulit jam 1 siang nanti. Total ada 17 kendaraan yang nanti akan membawa mahasiswa Universitas Indonesia untuk turun ke jalan menyampaikan aspirasinya. Ada 5 tuntutan yang akan disampaikan. Salah satunya meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Iyung Rizky dari kawasan Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat, dan rekan Dilami Aulia di Bundaran HI Jakarta. Selamat siang rekan-rekan, kita ke Iyung Rizky terlebih dahulu. Iyung, apakah mahasiswa sudah bergerak? Ya, Reza dan juga pemirsa, bisa saya sampaikan memang tadi setelah persiapan sejak pagi, mahasiswa sekitar ada 10 mobil dari UI sudah bertolak ke Bundaran HI untuk melakukan aksi mengkritisi pemerintah. Dan memang saat ini di sekitaran UI masih tersisa sekitar 6 mobil bus yang nantinya akan mengangkut mahasiswa setelah ibadah sholat Jumat. Dan bisa diketahui pemirsa, tadi memang mahasiswa menyampaikan ada 5 tuntutan, diantaranya menurunkan harga BBM yang berimbas kepada kenaikan bahan pokok, dan juga ada tuntutan lainnya. Memang para mahasiswa ini sudah bersiap sejak kemarin melakukan konsolidasi untuk menentukan apa yang menjadi tuntutan para mahasiswa kepada pemerintah saat ini. Seperti itu, Reza. Baik, terima kasih Iyung. Dan kemudian kita ke rekan Dilami Aulia yang berada di Bundaran HI yang rencananya akan menjadi titik pusat unjuk rasa. Dilami, bagaimana situasi di sana saat ini? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Sudah sekitar 4 hingga 5 jam kami menunggu di sekitaran Bundaran HI Jakarta Pusat. Namun hingga kini masa aksi demonstrasi belum juga terlihat, karena yang awal mulanya direncanakan akan dilakukan demonstrasi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kini dari informasi yang kami dapatkan diundur menjadi jam 1 siang hari nanti, sehingga untuk saat ini kondisi lalu lintas di Bundaran HI terpantau masih kondusif, tidak ada penutupan ataupun barikade pengamanan dari pihak kepolisian. Namun begitu, bagi Anda pemirsa yang ingin melewati Jalan Ahmad Tamrin hingga Sudirman pada pukul 1 hingga mungkin nanti sore hari ini, tetaplah waspada, dikarenakan memang situasional atau arus lalu lintas ini akan situasional, sehingga nantinya tidak menutup kemungkinan akan terjadi penutupan karena adanya masa aksi demonstrasi, sehingga masyarakat diimbau untuk melewati Jalan Imam Bonjol, kemudian Rasuna Said atau melewati Jalan Tanah Abang untuk memperlancar arus lalu lintas. Sementara itu pemirsa, untuk pengamanan juga ini tengah dilakukan, dan dari pihak gabungan TNI dan juga kepolisian ini akan mengerahkan sekitar 3.000 personil untuk melakukan pengamanan, karena aksi demonstrasi ini tidak hanya di Bundaran HI tapi juga ada di Jalan Merdeka Barat dari sejumlah mahasiswa dan juga elemen masyarakat. Kalau untuk di Bundaran HI ini rencananya akan didominasi oleh BEM FEB UI yang akan mengemukakan sejumlah poin, salah satunya berkaitan dengan yang sedang ramai, yakni harga bahan bakar minyak yang naik. Nah, inilah yang menjadi kesempatan dari para mahasiswa dan juga masyarakat untuk mengungkapkan kegelisahannya kepada pemerintah. Reza dan juga pemirsa, kita harapkan untuk aksi demonstrasi ini berjalan sesuai prosedurnya, begitu, tidak ada anarkis, dan juga nantinya dari para demonstran ini dapat menyampaikan dengan lugas apa-apa saja yang menjadi poin-poin agar bisa mendapatkan solusi tengah bagi pemerintah juga. Sementara demikian, Reza. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan dari kawasan Bundaran HI, dan sebelumnya ada Iyung Rizky dari UI Depok, Jawa Barat. Tetap berhati-hati, rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, ribuan personil keamanan gabungan dari TNI Polri diturunkan untuk mengatur dan mengamankan aksi unjuk rasa yang akan digelar ribuan mahasiswa di sejumlah wilayah DKI Jakarta. Terdapat 3 titik utama yang mendapatkan fokus pengamanan, yaitu Bundaran HI, kawasan Gedung DPR, serta kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Sebanyak 6.088 personil keamanan gabungan dari unsur TNI Polri diturunkan oleh Polda Metro Jaya untuk menjaga dan mengamankan aksi unjuk rasa dari elemen mahasiswa yang akan dilakukan siang hari ini. Terdapat 3 titik yang menjadi fokus pengamanan personil gabungan, yaitu Bundaran HI, Gedung DPR dan sekitarnya, serta kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Apel pasukan pengamanan dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya,
Komjen Pol Asep Edi Suheri yang meminta personil untuk menjaga dan mengamankan sesuai aturan dengan humanis dan tegas jika ditemukan hal yang memprovokasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut pihaknya melalui Satgas Pengamanan telah mengidentifikasi adanya sejumlah kelompok yang akan menyusupi aksi unjuk rasa mahasiswa. Nantinya kelompok ini akan mendapatkan pantauan khusus dari Satgas yang diturunkan. Dan perlu kami tekankan bahwa Satgas Penegakan Hukum Polda Metro Jaya sudah mengidentifikasi kelompok-kelompok tertentu yang akan mencoba bergabung mendompleng untuk mencoba membuat kegiatan-kegiatan lainnya dalam hal gangguan Kamtipmas, gangguan dalam penyampaian pendapat di muka umum. Ini petugas dari Satgas Gakum sudah tersebar lebar di lapangan akan memonitor kelompok-kelompok yang tadi sudah diidentifikasikan. Sejumlah personel TNI dan kendaraan pendukung pengamanan terpantau disiagakan di kawasan Monas, Jakarta Pusat menjelang aksi unjuk rasa siang nanti. Aktivitas di kawasan Monas masih berlangsung normal. Pengunjung terlihat tetap beraktivitas seperti biasa di area wisata tersebut. Sejumlah anggota TNI bersiaga menghadapi agenda penyampaian pendapat yang akan digelar di pusat ibu kota. Di sisi timur Monas, belasan mobil pemadam kebakaran milik TNI Angkatan Darat telah disiapkan. Selain itu, sejumlah kendaraan produksi Pindad juga terparkir di lokasi tersebut. Tidak hanya itu pemirsa, beberapa truk logistik turut disiagakan di kawasan Monas. Sementara hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, sejumlah personel TNI terlihat masih beristirahat sembari menunggu perkembangan situasi. Di bagian depan kawasan Monas, kendaraan taktis milik Brimob juga tampak berjaga sebagai bagian dari pengamanan menjelang aksi demonstrasi. Informasi berikutnya pemirsa, imbas naiknya harga BBM non-subsidi Pertamax, para pengendara menyerbu Pertalite. Akibatnya sejumlah SPBU mulai kehabisan stok bensin. Sejumlah SPBU di Jakarta mulai kehabisan stok BBM. Di Kalimalang, Jatinegara, Jakarta Timur, sebuah SPBU ditutup sementara dan tidak melayani pembelian. Tidak ada aktivitas pengisian BBM, baik untuk kendaraan roda 4 dan roda 2. Para pengendara yang berniat mengisi bensin terpaksa putar balik. Selain mengeluhkan sulitnya mengisi BBM, para pengendara juga mengeluhkan antrian panjang di beberapa SPBU lain. Mau isi bensin bang? Ya. Terus gimana, ada nggak bensinnya tuh? Kosong? Ya. Oh, tadi abang niatnya mau isi apa bang? Pertama. Oh, tapi kosong. Oh, ini emang baru kali ini aja atau ada beberapa SPBU yang abang udah datangin terus kosong? Ini baru ini karena beberapa ini agak sering kosong sih. Ini di sono tadi antri banget. Kondisi ini terjadi sejak naiknya harga BBM Pertamax yang sebelumnya Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu Pertamina pastikan akan penuhi ketersediaan Pertalite untuk masyarakat. Pertamina juga memahami gejolak yang terjadi di masyarakat imbas kenaikan Pertamax. Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan kenaikan harga Pertamax dilakukan untuk menyesuaikan harga pasar. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah sedang menggodok insentif dan tidak menaikkan harga BBM subsidi.
Menteri SDM RI Bahlil Lahadalia buka suara terkait kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax. Menurutnya, kenaikan harga itu menyesuaikan harga pasar. Pemerintah juga sedang menggodok insentif untuk menjaga daya beli masyarakat. Salah satunya tidak menaikkan harga BBM subsidi. Yang pertama, kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah bertentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha baik dengan termasuk Pertamina. Sebelumnya, kenaikan harga Pertamax membuat sejumlah pengendara beralih ke Pertalite yang harganya Rp10.000. Hal ini pun berdampak pada antrean kendaraan di sejumlah SPBU di berbagai daerah. Harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 terjadi pada Rabu 10 Juni 2026. Kenaikan mencapai Rp4.000. Sementara untuk Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex tidak mengalami kenaikan harga. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut kepercayaan publik pada pemerintah mulai meningkat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Dasko juga yakin pemerintah saat ini terus menjalankan berbagai strategi dan kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Saya pikir kan kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap penguatan nilai tukar rupiah. Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar.
Pemirsa, Iran meluncurkan 12 rudal balistik yang menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di sejumlah negara teluk. Iran menyebut berhasil menghancurkan fasilitas Amerika Serikat, termasuk hanggar jet tempur F-35, F-15, dan F-16 milik militer Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan 12 rudal balistik dalam penyelesaian operasi pembalasan kepada Amerika Serikat. Rudal balistik yang diluncurkan Iran menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di sejumlah negara teluk. Korps Garda Revolusi Iran menyebut menargetkan jet tempur F-35, F-15, dan F-16 milik militer Amerika Serikat. Selain itu, Iran juga menargetkan fasilitas-fasilitas penting yang digunakan pasukan Amerika Serikat di pangkalan udara dan pusat kendali Al-Azraq di Yordania. Selain ke Yordania, Iran juga meluncurkan serangan ke pangkalan Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait. Korps Garda Revolusi Iran mengklaim selama 2 gelombang operasi, sebanyak 18 sasaran penting milik Angkatan Darat Amerika Serikat di pangkalan Angkatan Udara Ali dan Ahmad Kuwait hancur. Selain itu, pangkalan Sheikh Isa di Bahrain juga telah diserang dan dihancurkan. Korps Garda Revolusi Iran menegaskan serangan balasan ini sebagai respon atas pelanggaran berulang yang dilakukan Amerika Serikat terhadap perjanjian gencatan senjata yang berlaku efektif pada bulan April lalu. Sebelumnya, Iran umumkan serang pangkalan Amerika Serikat di sejumlah negara Timur Tengah menggunakan 3 rudal canggih untuk perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Dan berikut kekuatan 3 rudal balistik Iran. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC meluncurkan kombinasi rudal balistik Emad, Qadar F, dan generasi terbaru Khaybar-Seka dalam operasi militer bertajuk True Promise 4. Rudal Emad adalah rudal balistik jarak menengah berpemandu yang dimiliki Iran. Rudal Emad bisa menjangkau target musuh mencapai 1.700 hingga 2.000 km dan memiliki panjang 17 meter. Selain itu, rudal Emad memiliki berat 17 ton dan bisa membawa muatan 750 kg hulu ledak. Rudal Qadar F adalah rudal balistik jarak menengah buatan Iran dan mampu menjangkau target 1.950 km. Rudal ini mampu membawa hulu ledak dengan berat 650 kg. Selain itu, rudal memiliki panjang 17 meter dan berat 17 ton. Rudal Khaybar-Seka, rudal yang menjadi salah satu andalan militer Iran yang memiliki arti penghancur benteng. Selain itu, kecanggihan rudal ini dengan kecepatannya dan bermanuver menghindari deteksi radar. Rudal Khaybar-Seka bisa menjangkau 1.450 km target musuh dan memiliki kecepatan ekstrim atau 9 kali kecepatan suara. Selain itu, Khaybar-Seka memiliki panjang 11,4 meter dengan total berat 6,3 ton dan memiliki hulu ledak 550 kg. Seorang anak dilaporkan terluka akibat serangan Iran di Bahrain. Serangan yang menargetkan pangkalan Amerika Serikat tersebut juga menghancurkan rumah dan kendaraan warga. Militer Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Bahrain. Seorang anak berusia 11 tahun dilaporkan terluka akibat serangan Iran. Korban langsung diberikan perawatan langsung di lokasi kejadian. Sementara sejumlah rumah dan kendaraan juga mengalami kerusakan parah akibat serangan. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan api yang masih berkobar di sejumlah bangunan. Amerika Serikat meluncurkan puluhan rudal jelajah Tomahawk yang menyasar sejumlah fasilitas strategis Iran. Amerika Serikat juga mengancam akan kembali menyerang jika kesepakatan damai dengan Iran tidak tercapai.
Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman peluncuran jelajah Tomahawk dari kapal perusak USS Michael Murphy di Teluk Oman menuju sejumlah target strategis di Iran. Sebelumnya, Presiden Donald Trump menyampaikan ada sebanyak 49 rudal Tomahawk yang digunakan dalam operasi tersebut yang menargetkan sejumlah fasilitas strategis Iran. CENTCOM menyebut sasaran operasi meliputi sistem komunikasi, pertahanan udara, dan jaringan intelijen Iran yang bertujuan untuk melemahkan kemampuan militer Iran. Sementara itu, Menteri Perang Pete Hegseth menegaskan militer Amerika Serikat siap menjalankan perintah Presiden Donald Trump untuk menyerang fasilitas-fasilitas penting Iran apabila diperlukan. So besides the Pentagon, no one plans better than United States Central Command. So to kind of bring it back home to while we're here, those options are all those options are on the table. The President expects us to be strong and resolute with the way that we respond and bring firepower, and we will certainly do that if need be. So thank you for traveling with us today very much, and we'll strike them hard tonight. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Iran bahwa Amerika akan kembali melancarkan serangan apabila tidak tercapai kesepakatan dengan Teheran. Di tengah memanasnya konflik dengan Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan peringatan keras. Trump menyebut Iran terus mengulur negosiasi damai dan menegaskan Amerika Serikat siap melancarkan serangan lanjutan. Nuclear weapon. If they had a nuclear weapon, there'd be no Israel, there'd be no Middle East, and they would have absolutely shot at us. So we'll see what happens. But we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today, and we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers. Kebakaran besar dilaporkan terjadi di ibu kota Iran, Teheran. Lokasi diduga merupakan depot persenjataan milik Iran. Kebakaran hebat melanda kawasan Meidan Ekiam di Teheran dan memicu kepulan asap tebal yang terlihat dari berbagai penjuru kota. Kobaran api membesar di tengah kawasan perkotaan. Tim pemadam kebakaran dan petugas terkait telah dikerahkan untuk mengendalikan api dan mengamankan lokasi. Sejumlah sumber menyebutkan kebakaran diduga terjadi di sebuah depot persenjataan. Namun informasi tersebut masih berupa laporan awal yang belum dikonfirmasi secara resmi oleh pemerintah Iran. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran maupun ada tidaknya korban jiwa akibat insiden tersebut. Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan sementara masyarakat diminta menjauhi area terdampak hingga situasi dinyatakan aman. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan rencana serangan ke Iran hari ini. Trump juga isyaratkan kemungkinan kesepakatan dengan Iran akan tercapai. Amerika Serikat batal menyerang Iran habis-habisan. Batalnya serangan ini disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di media sosial miliknya Truth Social. Dalam pernyataannya, Trump mengklaim bahwa diskusi dengan Republik Islam Iran telah dibawa ke tingkat tertinggi kepemimpinan Iran dan disetujui. Serangan dan pemboman pun dibatalkan. Tak hanya itu, Trump juga menyebut Iran setujui seluruh poin perdamaian yang diajukan Amerika Serikat, salah satunya terkait nuklir. Just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be
subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing. And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a very big thing. Sementara itu, Trump memastikan meski serangan dihentikan, namun blokade pelabuhan Iran masih berlaku. Iran pun masih melarang kapal untuk melintasi Selat Hormuz. Masih di News Siang, pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru Asep Yusuf Sobantri atau AYS dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Asep merupakan pihak swasta yang mengatur letak dapur MBG dan mitra SPPG. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Tersangka baru tersebut Asep Yusuf Sobantri atau AYS selaku pihak swasta. Asep merupakan pihak swasta yang diduga diminta Sony selaku wakil Kepala Badan Gizi Nasional mencari mitra dalam rangka pelaksanaan MBG. Sony diduga memberi akses kepada Asep untuk melakukan intervensi kepada tim verifikator mitra MBG. Sehingga Sony mengetahui titik dapur yang kosong dan membatalkan status calon SPPG yang semula telah disetujui di portal mitra MBG. Asep diduga memberikan sejumlah uang kepada Sony. Bahwa setelah melakukan pengaturan titik SPPG tersebut, saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang ya kepada tersangka SS. Bahwa tersangka disangka melanggar pasal 12 huruf A, huruf B, Undang-Undang Tipikor dan pasal 605 ayat 2, pasal 606 tentang KUHP, dan terhadap tersangka saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Di antaranya adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, dan mantan Wakil Kepala BGN Ludwig Pusung. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang mengatakan masyarakat mampu tidak akan mendapatkan MBG lagi. Hal ini dilakukan untuk efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Aku mau nyiapkan bahan nih. Ya, jadi efisiensinya apa, penerima manfaat. Ya. Begitu. Ya, penerima manfaat. Sambil berjalan. Sambil berjalan lagi begitu Bu, atau yang maksudnya yang mampu, yang kaya. Yang kaya nanti tidak dapat lagi. Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Penerima manfaat ini. Jadi nanti misalnya ya sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Di sekolah-sekolah kaya itu. Terus kemudian iya itu kan seneng banget. Itu dibahas apa lagi? Gimana Bu? Ini kan belum, besok dibahasnya. Maaf, kasih jalan. Belum. Katanya besok sore. Presiden memanggil Menteri Perhubungan Budi Purwagandi ke Istana. Pemanggilan Menhub diduga terkait rencana revisi tarif batas atas tiket pesawat. Agendanya apa, Pak? Agendanya apa, Pak? Menhub tidak merinci alasan pemanggilan, namun ia menyebut terkait sejumlah perkembangan di Kementerian Perhubungan. Namun sebelumnya, Menhub sempat memberi sinyal kuat harga tiket pesawat domestik berpotensi naik dalam waktu dekat. Revisi tarif batas atas tiket pesawat domestik saat ini juga dalam proses pembahasan pemerintah. Namun keputusan penuh berada di tangan Presiden. Progres beberapa yang terkait dengan Menhub. Apa yang disiapin, Pak? Yang udah disiapin apa, Pak? Ya semuanya. Soal tarif batas atas, Pak. TPA gimana, Pak? Soal tarif batas atas. Ya itu nanti juga kalau beliau tanya kita siapkan. Tapi akan dilaporkan, Pak. Kan sebelumnya kan mau dinaikin tuh, Pak. Tapi nanti beliau tergantung beliau yang akan menanyakan. Oh, keputusannya di Presiden, Pak? Enggak, maksudnya kita siapkan kalau beliau tanya.
Pemprov DKI Jakarta berencana akan menaikkan tarif Trans Jabodetabek. Namun Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tegaskan kenaikan tarif tidak berlaku sama untuk seluruh rute layanan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menggodok skema tarif baru untuk layanan bus Trans Jabodetabek yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Jika selama ini penumpang menikmati tarif flat sebesar Rp3.500, kedepannya besaran tarif akan disesuaikan berdasarkan jarak perjalanan yang ditempuh guna menekan biaya subsidi yang terus dibebankan ke pemerintah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan rencana penyesuaian tarif tidak akan berlaku sama untuk seluruh rute layanan Trans Jabodetabek. Menurutnya, kenaikan tarif hanya akan diterapkan pada beberapa rute tertentu yang memiliki rute panjang seperti rute menuju Bandara Soekarno-Hatta dan Bogor. Pramono juga membuka peluang penambahan golongan masyarakat yang dapat menikmati fasilitas transportasi umum secara gratis di Jakarta sebagai bagian dari skema subsidi silang. Tetapi tidak semua Trans Jabodetabek kenaikannya akan tinggi. Karena bagaimanapun sebagai gubernur saya juga mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam kondisi yang seperti ini. Bahkan pemerintah DKI Jakarta terus akan mengkampanyekan bagi warga Jakarta 15 golongan dan kemungkinan akan kita tambah golongannya, akan kita gratiskan. Karena supaya cross subsidinya itu lebih adil, bagi yang tidak mampu gratis, bagi yang mampu ya bayarnya lebih tinggi sedikit. Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta belum mengungkapkan besaran tarif yang akan diberlakukan. Pramono menyebut keputusan terkait angka penyesuaian tarif akan diumumkan dalam waktu dekat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah disebut tengah siapkan strategi khusus agar rupiah kuat terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko, strategi tersebut akan diterapkan mulai pekan depan. Pemerintah terus berusaha mengendalikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pemerintah tengah menyiapkan strategi khusus yang akan mulai diterapkan pekan depan. Dasko juga menyebut kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh terhadap pasar dan nilai tukar rupiah. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat. Per 11 Juni 2026, nilai tukar rupiah berada di angka 17.981 dan sempat menyentuh angka Rp18.000 per dolar. Purbaya pun menyebut pemerintah telah menggelontorkan dana Rp8 triliun ke SBN atau pasar saham. Hal tersebut dilakukan pemerintah untuk menekan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kasus dugaan pembunuhan seorang siswi sekolah dasar di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Seorang pria yang diduga sebagai pelaku ditangkap setelah serangkaian penyelidikan yang dilakukan polisi. Polisi menangkap seorang pria berinisial S, 53 tahun, yang diduga terlibat dalam kasus dugaan pencurian disertai kekerasan yang menyebabkan Bilkis Rajiansyah Lestari, siswi sekolah dasar berusia 11 tahun, meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi saat korban berada sendirian di rumah, didatangi terduga pelaku dan mengelabui korban dengan alasan ingin meminjam sabit milik ayah tiri korban. Saat korban lengah, pelaku langsung menyerang korban hingga korban tak berdaya dan tewas seketika. Usai membunuh korban, pelaku membawa kabur sepeda motor serta telepon genggam milik korban.
Saat ini terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Sragen. Polisi masih mendalami motif serta fakta lain dalam kasus ini. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Seorang atlet menembak berusia 15 tahun di Surabaya, Jawa Timur diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh pelatih seniornya. Modus pelaku dengan memberi hukuman kepada korban lalu mengajak korban ke sebuah hotel. DP, atlet menembak berusia 15 tahun ini diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh pelatih seniornya di lingkungan Perbakin, Surabaya, Jawa Timur. Pelaku JL diduga melakukan aksi bejatnya sebanyak 6 kali, yakni dengan menyentuh area privat tubuh korban saat latihan. Kemudian saat korban dianggap tidak berlatih sesuai standar, korban dihukum dengan diajak ke sebuah hotel dan dipaksa berhubungan seksual. Namun korban melawan dan melarikan diri lalu melapor ke keluarganya. Perbuatannya, bagaimanapun bentuk hukumannya, sesalah apapun tentunya tidak boleh menyentuh fisik, apalagi kepada bagian-bagian intim anak-anak yang masih di bawah umur. Yang dikhawatirkan adalah bagaimana terkait dengan mental dari anak tersebut. Tentu akan terjadi guncangan yang juga akan mengakibatkan dampak negatif secara jangka panjang. Jadi saya mohon agar aparat penegak hukum bertindak secara cepat. Pelaku kini telah dipecat dari Persatuan Menembak dan Berburu seluruh Indonesia dan menjalani pemeriksaan intensif polisi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Seorang pemuda menjadi sasaran amuk massa usai membeli sepeda motor dengan uang palsu di Duren Sawit, Jakarta Timur. Sempat kewalahan, polisi akhirnya membawa pelaku ke Polsek Duren Sawit. Seorang pemuda diamuk warga usai melakukan aksi penipuan pembelian motor dengan menggunakan uang palsu di Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku pun menjadi bulan-bulanan warga yang geram dengan ulahnya. Petugas kepolisian datang ke lokasi dan langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke kantor polisi. Pihak kepolisian sempat kewalahan karena banyaknya warga yang datang ke lokasi dan ingin menghakimi pelaku. Menurut keterangan warga, pelaku membeli sebuah sepeda motor dengan cara COD. Usai bertransaksi, penjual menyadari bahwa uang yang diberikan pelaku merupakan uang palsu. Korban pun mengejar pelaku hingga akhirnya ditangkap warga sekitar. Oh gitu. Oh, ketangkapnya di sini. Oh, Pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Duren Sawit untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Diduga sengaja dibuang, seekor kucing terjebak di atas beton di tengah aliran Kali Ancol, Jakarta Utara. Tidak ada akses menuju tengah sungai, membuat petugas pemadam kebakaran menerjunkan satu perahu karet untuk mengevakuasi kucing. Viral di media sosial video seekor kucing yang terjebak di atas beton di tengah aliran Kali Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Warga yang iba ingin menolong kucing yang diduga sengaja dibuang ini, namun tak ada perahu. Warga kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi kucing. Petugas damkar pun datang dengan menerjunkan satu perahu karet. Akhirnya kucing malang ini berhasil diselamatkan dan dievakuasi ke daratan. Upaya yang kita lakukan, kita menggunakan perahu karet, menjemput kucing di tengah, kita ambil menggunakan jaring atau serokan. Ada kendala bang saat evakuasi? Untuk kendala tidak ada, karena berjalan dengan lancar dan kucing pun selamat dan aman. Kucing ini kemudian dibawa ke pos pemadam kebakaran sektor Pademangan untuk dirawat.
Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Duta Besar Korea Utara untuk Indonesia yang baru Hong Kwang mencuri perhatian saat memberi sambutan usai pemberian surat kepercayaan di Istana Merdeka. Hong Kwang berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Demokratik Rakyat Korea untuk Republik Indonesia Hong Kwang bersama 8 duta besar baru lain yang resmi bertugas menyerahkan surat kepercayaan atau Letter of Credential ke Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Usai penyerahan, Hong Kwang mendapat perhatian tersendiri karena menyampaikan sambutan menggunakan bahasa Indonesia. Dalam sambutannya, Hong Kwang menyatakan akan berusaha meningkatkan dan memperluas hubungan persahabatan antara Indonesia dengan Korea Utara. Rasa persahabatan tradisional berakar kuat di hati masyarakat Korea dan Indonesia. Dan saya sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Rakyat Demokratik Korea untuk Republik Indonesia akan berusaha untuk meningkatkan dan memperluas lagi hubungan persahabatan dan kerjasama antara kedua negara kita. Sekian, terima kasih banyak. Di tahun 2026 ini menjadi peringatan ke-62 terjalinnya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Korea Utara. Demi mendukung negara jagoannya berlaga di Piala Dunia, sejumlah ASN di Bangkalan, Jawa Timur mengenakan jersey di tempatnya bekerja. Para ASN pun difasilitasi untuk menonton bersama di sela istirahat pekerjaan mereka. Pria-pria yang tengah stretching atau peregangan ini bukanlah atlet sepak bola. Mereka adalah para ASN di kantor Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Tepat hari pertama pelaksanaan Piala Dunia 2026 di benua Amerika, para ASN kompak mengenakan jersey atau kostum tim-tim peserta pesta akbar sepak bola sejagat tersebut. Bahkan pernak-pernik Piala Dunia pun turut meramaikan suasana institusi pemerintah. Pihak Bawaslu menyatakan mereka memang mengizinkan semua stafnya untuk memakai kostum tim dukungan masing-masing khusus hari Jumat ini guna menyambut dan ikut memeriahkan perhelatan Piala Dunia. Bahkan para ASN staf kantor Bawaslu juga diberikan waktu break sejenak untuk nonton bareng pertandingan yang kebetulan memang ada sebagian jadwal laga dilangsungkan pada pagi hari. Kebijakan ini diberikan juga sebagai bentuk memberi stimulan agar para staf bisa lebih semangat lagi dalam bekerja. Karena memang rutin tiap hari Jumat kita olahraga, kita perbolehkan teman-teman kita, staf kita untuk memakai jersey negara dukungan masing-masing, gitu ya. Ini agar makin semangat kerjanya, gitu ya. Juga kita siapkan lokasi tempat nonton sepak bolanya, karena memang rata-rata ini pagi, ya mungkin nanti di tengah-tengah bekerja, break sebentar, kita bisa nonton Piala Dunia bersama-sama. Gelaran Piala Dunia sendiri dibuka pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada yang diikuti oleh 48 negara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Semangat berkarya dan berinovasi ditunjukkan perusahaan kopi nasional dalam gelaran Jakarta Fair Kemayoran 2026. Bertema Semangat Gaspol 100%, perusahaan kopi nasional ini menghadirkan beragam aktivitas menarik, juga hadirkan instalasi tumbler terbesar di Indonesia, pecahkan rekor muri.
Sebuah tumbler atau gelas portable raksasa terpajang dan menjadi sorotan perhatian tiap pengunjung. Tumbler ini bukanlah gelas portable sesungguhnya, melainkan sebuah instalasi dari hasil kerjasama Kopi Kapal Api dengan seniman visual Popo Mangun. Instalasi ini pun berhasil meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Instalasi ini bisa Anda lihat di acara Jakarta Fair Kemayoran 2026. Melalui tema Semangat Gaspol 100%, Kopi Kapal Api mengajak masyarakat untuk terus melaju, berkarya, dan menggapai mimpi dengan penuh optimisme dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tema ini bermaksud adalah kami ingin memberikan semangat kepada seluruh konsumen kami untuk selalu maju, untuk selalu berkarya, dan selalu menggapai mimpi-mimpi mereka. Di area booth Kapal Api juga menyediakan banyak area seperti area working space, area foto, dan juga area-area lainnya. Para pengunjung pun antusias mendatangi booth Kapal Api. Pasti kita kan sekarang Gen Z kita minumnya kopi ya biar gaul gitu kan. Jadi sambil ngopi-ngopi capek ya kan, refresh lagi gitu. Seru-seru, banyak activation. Tadi aku sempat main gacha. Nih dapet tote bag, ada juga giant bag dari Kapal Api juga. Betul, sama. Dan ini jangan lupa tumblernya. Tumblernya juga ada nih kayak yang depan yang gitu, yang mainnya yang kecil. Iya gitu. Selama pameran berlangsung, pengunjung juga bisa menikmati berbagai aktivitas interaktif dan paket menarik. Selain itu, pengelola juga mengundang sejumlah artis nasional untuk tampil dan menghibur pengunjung booth Kapal Api. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Suryali Santoso, iNews melaporkan. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, transformasi digital tidak lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan. Kecerdasan buatan, pengelolaan data, hingga keamanan digital menjadi kunci menciptakan ekosistem digital di masa depan. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid bersama jajaran pimpinan XL Smart dan Telecommunication and Technology secara resmi meluncurkan Esta Prime dalam ajang Bravo 500 Summit 2026 di Jakarta. Bravo 500 Summit 2026 diharapkan menjadi wadah kolaborasi mendorong percepatan transformasi digital. Maka tahun ini difokuskan pada implementasi solusi yang memberikan dampak nyata. Sementara transformasi digital industri saat ini ditopang oleh 7 pilar utama, yakni data, perangkat, jaringan, aplikasi, keamanan, infrastruktur digital, dan AI. Isunya adalah ketujuh hal ini sudah merupakan keniscayaan bagi korporasi dan individu. Tapi pertanyaannya, siapa yang sebenarnya memiliki pengetahuan yang lengkap tentang 7 pilar ini? Bahkan rata-rata CEO mungkin hanya mengerti sampai dengan 20% saja. Yang kita harapkan menjadi tulang punggung dari pertama pembangunan artificial intelligence di Indonesia, tapi yang kedua juga mengenai bagaimana menjaga konsumen atau masyarakat dari pemanfaatan AI di Indonesia. Jadi PR yang juga amat penting dalam era kecerdasan artifisial ini adalah bagaimana menjaga masyarakat kita dari hal-hal yang dampak negatif dari kecerdasan artifisial. Melalui Esta Prime, XL Smart for Business berupaya menyediakan solusi digital yang lebih terintegrasi bagi pelaku bisnis dan industri. Program ini sekaligus mendukung visi Indonesia menuju ekonomi digital yang lebih maju dan inklusif. Dari Jakarta, Dias Triawan, Leman, iNews melaporkan. Sambutan hangat diberikan Meksiko bagi rombongan tim sepak bola Iran. Dukungan tak hanya diberikan oleh pemerintah Meksiko, tetapi juga warganya. Ole, 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 Mexico, Mexico. Warga Meksiko antusias saat mengetahui tempatnya menjadi markas bagi timnas Iran. Sambutan hangat pun diberikan kepada para pemain Iran. Timnas Iran juga menyempatkan diri untuk menyapa warga Meksiko yang berada di depan tempat penginapannya.
Mereka berbincang hingga berfoto bersama. Dukungan bagi timnas Iran diberikan warga Meksiko setiap hari di hotel tempat timnas Iran beristirahat. Tak hanya warga, pemerintah Meksiko pun menyambut hangat timnas Iran. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyebutkan bahwa Meksiko bersedia membantu Iran. Entonces no se permitió la entrada de todo el equipo de Irán. Recibimos una llamada de FIFA preguntándonos si estaríamos dispuestos a recibir al equipo y dijimos sí, claro que sí. Pusimos todas las instalaciones de Tijuana. Agradecemos, ¿cómo se llama el equipo de Tijuana? A los cholos de Tijuana que hayan prestado sus instalaciones y obviamente al gobierno de Baja California que dio todas las facilidades. Se quedan ahí, nos ayudó mucho la secretaria de Turismo, Josefina, para que se diera todo este proceso. Entonces están en Tijuana y van a viajar a sus partidos. Entonces México siempre está dispuesto a ayudar a todos los pueblos del mundo. Sebelumnya, timnas Iran sempat kesulitan mendapatkan lokasi untuk bertanding di Amerika Serikat lantaran pemerintah Amerika menolak menjadi markas timnas Iran. Namun pemerintah Meksiko membuka pintunya. Kota Tijuana pun dipilih sebagai markas timnas Iran karena lokasinya yang berbatasan langsung dengan San Diego, Amerika Serikat. Wasit terbaik Afrika Omar Artan mendapat penolakan dari Amerika Serikat sehingga dirinya gagal bertugas di Piala Dunia 2026. Meski gagal bertugas, Artan kembali ke Somalia dan mendapat penyambutan bak pahlawan. Informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Dan seluruh pertandingan FIFA World Cup 2026 dapat disaksikan di kanal TVRI dan TVRI Sport. Update terus informasi terbaru Anda dan siapkan air mineral dengan kemurnian optimal yang murninya pasti sejuknya. Saya Jen Cahyani pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wasit asal Somalia Omar Artan mendapat sambutan bak pahlawan saat tiba di Mogadishu, Somalia pada Rabu siang waktu setempat. Ratusan pendukung dan sejumlah pejabat pemerintah menyambut kepulangannya setelah ia gagal bertugas pada Piala Dunia 2026 karena ditolak masuk ke Amerika Serikat. Pihak Amerika Serikat menyebut Omar ditolak masuk karena diduga memiliki hubungan dengan gembong teroris Somalia. Meski gagal bertugas, Omar Artan mengaku tetap bangga. تجريسي oo ii taageertay oo maaragtay ilaa hadda meeshan ka imaanaya ila socdeen marka waxaan idin ballan qaadaa insha Allah kan xiga in maaragtay aan tagi doono meel fiican aan ka tagi doono shacabka Soomaaliyeed inay taas ku bishaaraystaan kuna waxeystaan anaga dhan magaca Soomaaliyeed inaan difaacno Soomaaliya leenahay haddii ay xumaato iyo haddii ay fiicnaato. Keputusan ini memicu kekecewaan publik Somalia. Aksi solidaritas pun digelar dalam pertandingan sepak bola di Mogadishu di mana para pemain dan penonton memegang foto Omar Artan sebagai bentuk dukungan. waa ka xumaani soo bulshada xamar ku nool dhanne adi qaari ahaan Afrika oo dhan waa ka wada xumaatay soo wiilkeena waxaa leenahay gar i kar darabo wadanku anagana waa wadana. Kasus penolakan terhadap wasit terbaik benua Afrika itu kini memicu perhatian internasional. Tidak hanya itu, penolakan Artan menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan Amerika Serikat sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama Kanada dan Meksiko.